Ini adalah Trend of the Week Maret minggu kedua 2024. Kembali kita mulai dengan serba-serbi Gaza yang telah menelan korban sejak 7 Oktober. Setidaknya 30.800 warga Palestina dilaporkan tewas dan 72.198 lainnya mengalami luka-luka. Sedangkan jumlah korban tewas di Israel akibat serangan Hamas mencapai 1.139 orang. Afrika Selatan lagi-lagi mengajukan permohonan kepada ICJ untuk mengambil langkah lebih lanjut dan serius terhadap Israel terkait kondisi kelaparan yang dihadapi oleh warga di Gaza. Mereka menegaskan bahwa penduduk Palestina di Gaza sedang menghadapi ancaman kelaparan yang serius dan meminta agar pengadilan mengeluarkan perintah kepada semua pihak untuk menghentikan segala bentuk permusuhan. Di sebuah konferensi industri teknologi Israel, Mind the Tech di New York, salah seorang insinyur dari Google Cloud menyampaikan protes kepada Direktur Pelaksana Google Israel, Barak Regev. Dia dengan tegas menyatakan, Project Nimbus puts Palestinian community members in danger. I refuse to build technology that's going to be used for cloud wartime. No cloud for apartheid. No tech for apartheid. Saya menolak untuk terlibat dalam pembangunan teknologi yang memperkuat atau mendorong genosida. Wah, salut sih. Tapi ada yang tak kalah mengerikan. Pasukan Inggris dikabarkan minggu ini telah mengarahkan serangan udara di Ukraina. Jerman juga dikabarkan udah menyusun rencana untuk mengebom jembatan Crimea. Netizen jadi takut kalau Perang Dunia Ketiga ini sudah benar-benar di depan mata. Soalnya majalah Jerman Bild melaporkan bahwa mereka berhasil memperoleh analisis resiko pertahanan sipil berupa dokumen sebanyak 13 halaman yang seharusnya disiapkan untuk parlemen Jerman. Dokumen ini menggambarkan bahwa pihak berwenang di Berlin telah menyusun 4 fase yang berbeda yang mengarah pada kemungkinan terjadinya serangan nuklir. Kalau ini benar, pemerintah Jerman asli udah mempersiapkan diri menghadapi skenario perang akibat potensi serangan dari Rusia terhadap NATO nantinya. Lanjut ke serba-serbi pemilu 2024. Awalnya sempat kaget, soalnya KPU mengubah tampilan laman pemilu 2024.kpu.go.id. Sebelumnya, laman ini memungkinkan pengguna untuk melihat grafik atau bagian data hasil tabulasi sementara perolehan suara dari pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif 2024. Masyarakat juga bisa melihat nih perolehan data berdasarkan dapil untuk pileg. Tapi, minggu ini kok laman Sirekap cuma bisa diakses untuk menu wilayah saja. Nah, alasannya sih demi menghindari munculnya prasangka-prasangka buruk. Apalagi proses rekapitulasi berjenjang kini sedang berlangsung. Alah, bisa aja Bang Aji. Apakah mungkin prasangka yang dimaksud terkait tuduhan penggelembungan suara yang dilakukan PSI? Soalnya, minggu ini netizen mendapat angin yang tidak segar karena Rahmat Bagja yang menjabat sebagai Ketua Bawaslu RI mengumumkan bahwa pihaknya telah melakukan verifikasi dan hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada bukti yang mendukung klaim penggelembungan suara PSI. Entahlah ya. Soalnya beberapa minggu lalu ramai banget soalnya bahas ini. Netizen ini kan gampang curiga, jadinya bingung sendiri. Yang bener yang mana sih ini? Minggu ini pun 2 politikus yang jadi trending topik karena hampir adu jotos nih. Keduanya adalah anggota PDIP Deddy Yefri Sitorus dan Ketua Prabowo Mania Immanuel Ebenezer yang akrab disapa Noel Ebenezer. Jadi mereka ini beradu argumen dengan tensi tinggi pas jeda iklan saat menjadi narasumber dalam program Panggung Demokrasi di Metro TV yang membahas tentang dinasti politik Presiden Jokowi. Keduanya saling beradu argumen dengan tensi tinggi sampai-sampai harus dilerai sama kru. Aduh.
Tapi lebih bikin kesel apa yang diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sih. Jadi katanya pemerintah membuka kemungkinan untuk menggunakan dana bantuan operasional sekolah alias dana BOS untuk mendukung program makan siang gratis yang diusung oleh pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Idih, kalau dananya ditambah gak apa-apa ya, tapi ya udahlah. Cuma katanya pemerintah bakal melakukan evaluasi lebih lanjut dulu terkait penggunaan dana BOS untuk membiayai program makan siang gratis sebesar 15.000 per anak, terutama setelah dilakukan simulasi di berbagai wilayah Indonesia. Soalnya dana BOS ini kan disalurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ya, emang bener kata Andre Gunawan ini. Tidak ada makan siang gratis yang benar-benar gratis. Semua ada bayarannya. Tapi kok harus dana pendidikan yang disunat? Kalau kata Benetton Stoltenberg. Belum juga riuh pemilu berakhir, netizen udah disibukin kembali nih dengan obrolan pilkada serentak di 2024. Padahal jadwalnya masih jauh, yaitu di bulan November nanti. Para netizen ramai membahas, terutama topik persaingan dalam bursa calon gubernur DKI Jakarta. Beberapa nama yang disebut-sebut akan mencalonkan diri sebagai cagup DKI Jakarta udah bermunculan juga nih. Next, ke dunia hiburan. Wah, Ramadan udah di depan mata nih. Berkah suci Ramadan dengan kelimpahan enaknya makanan menu sahur berbuka pun siap menyambut. Tapi jangan sampai makanan bikin kamu terlena, apalagi sampai sholat kayak bapak ini. Malu banget rebutan makanan sama bocil pas lagi sholat. Minggu ini dunia komedian Indonesia berduka atas meninggalnya Polo, pelawak legendaris anggota Sri Mulat di usia 63 tahun akibat penyakit paru-paru. Para pecinta anime seluruh dunia juga berduka mendengar kabar Akira Toriyama, kreator Dragon Ball yang meninggal di usia 68 tahun. Terima kasih sudah menghibur masa kecil kami ya. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga minggu ini. Ada format Liga Champions terbaru yang diluncurkan UEFA bakal dimulai tahun ini nih. Kalau format Liga Champions sebelumnya kan terdapat 32 tim peserta yang berkompetisi di fase grup. Kemudian melaju ke babak 16 besar dalam fase gugur dan seterusnya hingga mencapai final. Namun, mulai musim depan nih, UEFA akan memperluas jumlah peserta menjadi 36 tim. Fase grup akan dihapus dan digantikan dengan sistem baru yang menggunakan klasemen besar yang mencakup seluruh tim peserta. Dalam format baru ini, setiap tim akan bertanding dalam 8 pertandingan pada tahap liga, mirip dengan fase grup sebelumnya. Namun mereka tidak akan lagi bermain melawan 3 tim 2 kali dalam pertandingan kandang dan tandang. Sebagai gantinya, setiap tim akan berhadapan dengan 8 tim yang berbeda dalam tahap liga, di mana setengah pertandingan dilakukan di kandang mereka sendiri dan setengahnya lagi dilakukan di kandang lawan. Kamu para fans harus bersiap nih untuk menyesuaikan menikmati kompetisi klub top Eropa ini. Sebelum aku tutup, kami tim Daftar Populer mengucapkan turut berduka atas terjadinya banjir bandang di Kendari, Sulawesi Tenggara hari Kamis lalu.